Considering the scientific shows average global a natural warming event there, so it boosted it temporarily. President Trump it has started the process of withdrawing from the Paris Climate Agreement, which set this. The EU remains committed. China seems to be stepping up. Pernahkah kamu membayangkan bahwa kita hidup di zaman di mana manusia menjadi kekuatan terbesar yang mengubah wajah planet ini? Inilah yang disebut dengan Anthropocene, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti manusia, dan kainos yang berarti baru. Secara sederhana, Anthropocene berarti zaman manusia yang baru. Di era ini, aktivitas manusia menyebabkan krisis iklim, punahnya spesies, dan rusaknya ekosistem. Dampaknya sangat nyata dan terus berlangsung. Lalu, kenapa Anthropocene itu penting? Karena ini menyentuh banyak aspek hidup kita dalam lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, hingga cara kita berpikir tentang masa depan. Anthropocene adalah cermin yang menunjukkan dampak manusia terhadap bumi dan peluang kita untuk memperbaikinya. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap hari kita hidup di tengah krisis yang perlahan memburuk. Krisis ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan secara perlahan, sebagai hasil dari kebiasaan dan juga sistem yang kita bangun sendiri. Di berbagai kota, kualitas udara semakin memburuk karena emisi kendaraan dan juga industri. Sungai-sungai dipenuhi sampah, lahan hijau menghilang demi pembangunan, dan spesies makhluk hidup pun satu persatu menghilang. Kita juga menghadapi dampak dari perubahan iklim. Banjir yang semakin sering, suhu yang ekstrim, musim yang tidak menentu, dan kekeringan di berbagai wilayah. Setiap tahun jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ini bukan hanya mengancam ekosistem laut, tapi juga rantai makanan yang kita andalkan. Masalah ini muncul karena pola konsumsi yang berlebihan, sistem ekonomi yang mendorong produksi tanpa batas, dan gaya hidup manusia yang sangat modern, jauh dari kata keberlanjutan. Sayangnya, yang paling terdampak adalah kelompok rentan, seperti anak-anak, masyarakat miskin, hingga komunitas adat yang kehilangan tanahnya. Tapi belum terlambat, kita masih bisa memilih untuk berubah, mengubah cara kita berpikir, hidup, dan juga bertindak. Masalah nyata di sekitar kita adalah bukti bahwa Anthropocene bukanlah sekedar istilah, tapi juga kenyataan. Dan masa depan bumi sangat bergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini. Mangrove, menanam harapan menjaga pesisir. Di tengah tantangan besar krisis iklim dan kerusakan lingkungan pesisir, Indonesia terus melangkah maju. Bukan hanya dengan kebijakan, tetapi dengan aksi nyata, dengan menanam harapan di batas terakhir, daratan dan juga lautan. Mangrove lebih dari sekedar tumbuhan pantai. Ia adalah benteng alami dari abrasi, pelindung ekosistem pesisir, dan salah satu penyerap karbon terbesar di bumi. Namun, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar mangrove akibat deforestasi, tambak, perkebunan, dan juga pembangunan yang tak terkendali.
Kerusakan ini menyumbang hampir 9% dari total emisi sektor kehutanan. Tapi, dari ancaman itulah lahir kesadaran kolektif untuk bertindak. Melalui strategi nasional, upaya pemulihan mangrove kini digerakkan dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga partisipasi dari masyarakat. Prosesnya dimulai dari identifikasi ekosistem yang rusak, penyediaan bibit unggul, perbaikan hidrologi lahan, hingga penanaman dengan pola yang sesuai zona pasang surut. Mangrove tidak bisa ditanam sembarangan. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kebutuhan habitat yang spesifik. Itulah mengapa keberhasilan restorasi bergantung pada pemilihan jenis yang tepat, kualitas propagul, hingga pemahaman terhadap salinitas, substrat, dan sirkulasi air. Namun yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga pemilik pengetahuan tradisional yang memperkaya praktik pemulihan. Mereka ikut merawat, memantau, bahkan mengembangkan usaha ekonomi berbasis mangrove dari perikanan, wisata, hingga industri rumahan. Pemulihan mangrove juga diperkuat dengan infrastruktur pendukung seperti alat pemecah ombak, perangkap sedimen, dan perlindungan terhadap bibit dari polusi dan juga gelombang. Semua ini dilakukan agar hutan mangrove bisa tumbuh, berkembang, dan berfungsi kembali seperti semula. Kini, ratusan lokasi pesisir mulai kembali hijau. Ekosistem yang dulu rusak pelan-pelan pulih kembali. Dan lebih dari itu, tumbuhan kesadaran baru bahwa menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Indonesia membuktikan bahwa perubahan bukan sekedar retorika, dengan ilmu kolaborasi dan semangat kolektif, manusia bisa hadir sebagai penyembuh bumi. Mari kita terus menanam, memelihara, dan juga menjaga. Karena masa depan pesisir, masa depan iklim, dan masa depan kita tertanam dalam akar-akar mangrove yang kini mulai kembali hadir. Banyumas, dari krisis sampah menuju model Zero Waste ASEAN. Di tengah tantangan global perubahan iklim dan krisis lingkungan, Kabupaten Banyumas menghadirkan sebuah kisah nyata. Bagaimana keterbatasan bisa menjadi pemicu inovasi, dan bagaimana masyarakat dapat menjadi agen perubahan positif bagi bumi. Pada tahun 2018, Kabupaten Banyumas menghadapi situasi yang bisa dibilang genting. Tempat pembuangan akhir atau TPA Kaliori, satu-satunya lokasi penampungan sampah saat itu, ditutup oleh warga karena dampak lingkungan yang tak lagi bisa ditoleransi. Akibatnya, ratusan ton sampah menumpuk di berbagai tempat. Namun, dari krisis inilah lahir sebuah transformasi luar biasa. Alih-alih membangun TPA baru, Bupati Banyumas saat itu Ahmad Hussein justru mengambil langkah berbeda. Ia mulai memutuskan untuk mengubah sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya pertama berupa pendirian pusat daur ulang memang belum membuahkan hasil yang maksimal. Namun, kegigihan tak berhenti di sana. Mulai tahun 2019, Pemkab Banyumas membangun jaringan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang tersebar di berbagai wilayah. TPST ini bukan sekedar tempat transit, tapi fasilitas yang lengkap dengan mesin pemilah, konveyor, pencacah organik, hingga pirolisis. Sampah yang masuk dipilah oleh masyarakat terlebih dahulu, kemudian dijual ke kelompok swadaya masyarakat dan diproses lebih lanjut di TPST. Untuk mendukung keterlibatan masyarakat, lahirlah inovasi digital seperti aplikasi sampah online Banyumas atau biasa disingkat dengan Salinmas dan OJK Inyong dengan singkatan Jack Nyong yang memudahkan warga menjual sampah pilahan langsung dari rumah. Inisiatif ini juga membuka lapangan kerja lebih dari 1.200 orang kini telah terlibat aktif dalam rantai pengelolaan sampah ini. Namun tidak semua sampah bisa diproses di TPST. Untuk itu, pada tahun 2020 dibangunlah TPA BLE, tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan juga edukasi. Di sini residu yang tersisa diolah menggunakan teknologi pirolisis untuk menghasilkan RDF, bahan bakar pengganti batu bara. Sementara sampah organik diubah menjadi kompos dan pakan maggot. Sampah plastik pun tidak disia-siakan, dicetak ulang kembali menjadi paving block yang tak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tapi juga memenuhi kebutuhan infrastruktur lokal. Pada tanggal 13 September 2023, Banyumas menjadi tuan rumah City Window Series setelah terpilih dalam program Smart Green Asian Cities yang diinisiasi oleh United Nations Capital Development Fund. Delegasi dari 13 kota se-ASEAN hadir dan menyaksikan langsung keefektifan sistem Banyumas.
sebuah pengakuan internasional yang membuktikan bahwa pengelolaan sampah di sini telah mencapai standar regional. Bayangkan, di saat kota-kota di ASEAN rata-rata baru mampu mengelola 20% sampah, Banyumas telah berhasil mengelola hingga 98% sampah. Hanya 2% yang benar-benar masuk ke TPA. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 40 juta ton CO2 ekuivalen dengan tahun 2030, serta target nol emisi karbon di tahun 2060. Banyumas telah membuktikan bahwa ketergantungan terhadap TPA bisa dikurangi secara drastis, yang artinya emisi metana dari tumpukan sampah pun bisa ditekan secara signifikan. Semua ini dicapai bukan dengan anggaran yang besar, tapi dengan inovasi yang realistis, perencanaan yang matang, dan keberanian untuk berubah. Banyumas kini bukan hanya berhasil mengelola sampahnya sendiri, tapi juga menginspirasi daerah-daerah lain yang berjuang dengan tantangan yang serupa. Banyumas menunjukkan pada kita bahwa solusi lingkungan tidak selalu membutuhkan teknologi yang mahal. Yang dibutuhkan adalah kemauan, keberanian, dan partisipasi dari semua pihak, dan dari sana perubahan pun dimulai. Menyalakan asa desa-desa mandiri energi surya. Di tengah tantangan krisis iklim global, ketimpangan energi, dan keterbatasan akses listrik di wilayah pedesaan, Indonesia melangkah dengan harapan baru. Harapan itu bersinar bersama mentari, menyatu dalam wujud nyata. Desa mandiri energi berbasis tenaga surya, inilah bagian dari visi besar dunia untuk mewujudkan good Anthropocene, era baru di mana umat manusia hidup harmonis dengan alam melalui inovasi yang berkeadilan. Program Mentari untuk Mata Redi dan Mata Woga di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sinar matahari menjadikan jawaban atas gelapnya malam. Pada tanggal 26 Agustus 2022, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 95 kWp diresmikan di dua desa. Yang pertama ada di Mata Redi dan Mata Woga. Bukan sekedar proyek pembangunan, tetapi wujud kolaborasi nyata antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris dalam program Mentari, yaitu menuju transisi energi rendah karbon Indonesia. Sebanyak 243 rumah, 50 usaha mikro, dan 12 fasilitas umum kini dialiri listrik bersih. Bagi masyarakat, ini adalah lebih dari sekedar penerangan. Listrik menghadirkan peluang ekonomi baru, membuka ruang pendidikan malam hari, dan menjamin operasional fasilitas kesehatan. Dengan pengelolaan oleh BUMDes, Halidewa PLTS menjadi tulang punggung bagi ekonomi produktif dan lapangan kerja lokal. Wakil Bupati Sumba Tengah, Dani Landa, menegaskan pentingnya menjaga infrastruktur ini karena ketika listrik hadir, kehidupan pun bertumbuh. Seiring dengan komitmen global menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius, desa ini menjadi simbol peralihan ke masa depan yang lebih hijau. Program selanjutnya adalah Desa Bumi dan Semangat Mandiri Desa Bangkling Raya di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, gerakan akar rumput yang juga menyalakan lentera perubahan melalui tangan dingin Gama Abdurrahman Thohir, gerakan Desa Bumi melahirkan PLTS di Desa Bangkling Raya, Tabalog. Diiringi doa dan juga prosesi tutungkal, PLTS diresmikan di dua lokasi strategis, yaitu dekat kolam ikan dan juga kawasan pemukiman. Bersama pesantren Miftahul Ulum dan masyarakat lokal, PLTS berkapasitas 5,3 kW menjadi sumber energi yang tidak hanya menerangi, tapi juga menopang perikanan, air tawar, dan aktivitas harian warga. Ini bukan hanya sekedar bantuan, melainkan jembatan penghubung antara desa dan kota. Memperkecil kesenjangan pembangunan, Desa Bumi telah bergerak sejak 2015, menjangkau banyak wilayah dari Ciptagelar di Jawa Barat hingga ke Desa Adat, Dayak Deah di Kalimantan. Setiap langkahnya mengajarkan satu pesan penting, yaitu masa depan energi Indonesia dimulai dari desa. Anthropocene telah membawa kita pada titik kritis. Dampak aktivitas manusia terhadap bumi tak lagi bisa disangkal. Namun, seperti yang telah kita saksikan bersama dari berbagai penjuru Indonesia, bahwa Anthropocene juga membawa harapan akan sebuah era baru, Good Anthropocene. Era di mana manusia tidak lagi menjadi perusak, tetapi penyembuh bagi planet ini.
Dari pantai-pantai yang kini kembali hijau dengan mangrove, daerah yang berhasil mengatasi masalah sampahnya hingga jadi contoh se-ASEAN, sampai kampung-kampung kecil yang mandiri listrik berkat sinar matahari. Semua ini bukan cuma angan-angan, ini adalah nyata, sedang dikerjakan oleh orang-orang sederhana yang berani melangkah lebih jauh dari yang lain. Kita telah membuktikan bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan investasi besar atau teknologi canggih, yang dibutuhkan adalah kesadaran, keberanian, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil, jika dilakukan bersama akan membawa perubahan yang sangat besar. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya gotong royong memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pelopor good Anthropocene di kancah global. Kita memiliki segala yang dibutuhkan seperti kearifan lokal, inovasi, dan semangat yang tak pernah padam. Tantangan memang masih banyak, krisis iklim, polusi, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas terus mengancam kita semua. Namun, seperti yang telah kita lihat, harapan juga bertumbuh di setiap sudut negeri ini. Generasi muda yang peduli, komunitas yang bergerak, teknologi yang memudahkan, dan kebijakan yang mulai berpihak pada kelestarian. Masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang kita ciptakan. Hari ini, bersama-sama. Jadi, apa langkahmu untuk good Anthropocene? Mulailah dari hal kecil, seperti pilahlah sampahmu, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, tanam pohon, atau bergabung dengan komunitas peduli lingkungan di sekitarmu. Karena perubahan dimulai ketika kita sadar bahwa kita punya kuasa untuk memilih masa depan seperti apa yang ingin kita tinggali. Indonesia bisa, kita bisa. Good Anthropocene bukan mimpi di kejauhan, tapi nyata di depan mata. Tergantung pada pilihan yang kita buat hari ini, esok, dan seterusnya. Mari jaga, rawat, dan pulihkan bersama untuk Indonesia yang lebih baik, untuk bumi yang terus berdetak.